A Hezbollah drone struck an area near Israel's northern border where Prime Minister Benjamin Netanyahu was visiting, putting his tour of the frontline town of Shlomi under direct threat. The incident occurred as Netanyahu inspected the area near the Lebanese frontier, highlighting how even high-level visits are now exposed to cross-border drone attacks. When warning sirens sounded during the visit, Netanyahu was quickly moved into a shelter, briefly halting his program and underscoring the urgency of the danger. In a separate strike, another Hezbollah drone reportedly targeted the commander of Israel's northern front, aiming at a senior figure in the IDF's Lebanon campaign. The drone exploded near the vehicle of Northern Command Chief Rafi Milo during a field visit inside southern Lebanon. Amerika dan Israel benar-benar terdesak dalam perang di Timur Tengah kali ini. Republik Islam Iran kembali menggempur pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan negara Teluk, yakni Kuwait dan Bahrain. Korps Garda Revolusi mengonfirmasi serangan ini adalah balasan karena drone Amerika telah menyerang mendarat telekomunikasi di Pulau Qesem. Sementara Israel kini juga terdesak dalam gejolak perang di Lebanon. Media Israel melaporkan Benjamin Netanyahu bersama beberapa pejabat keamanan senior hampir menjadi korban dalam serangan besar Hizbullah yang menyasar ke kawasan Galilea Barat. Situasi ini bak mencekam, di mana para personil keamanan segera bergerak memberikan perlindungan kepada Netanyahu. Hantaman roket dari Hizbullah dampaknya pun gak main-main. Bisa kita saksikan di mana puing-puing bangunan hingga kendaraan berhamburan dan rusak total. Gak hanya itu, Trump juga tengah dihadapi kemarahan nyata dari Republik Islam Iran. Korps Garda Revolusi kembali menggempur pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk. Ini Israel Amerika menghadapi ancaman kehancuran yang nyata. Banyak armada-armada perang yang saat ini luluh lantak, termasuk armada canggih. Israel juga menghadapi ancaman sanksi dari Uni Eropa. Mampukah Amerika Israel bertahan di tengah banyaknya negara yang saat ini bersatu menghancurkan Zionis? Cetak gol coba merangkum, Israel terpojok kekalahan di depan mata dalam perang di Timur Tengah sebagai berikut. Netanyahu dan pejabat Israel tengah dalam bahaya besar. Sikap keras kepala Israel kalau kita ibaratkan seperti salah satu lirik dalam lagu Iwan Fals berjudul Bongkar. Penindasan serta kesewenang-wenangan terus dilancarkan oleh militer Zionis. Baru juga gencatan senjata ditekan. IDF lagi-lagi menyerang kawasan Lebanon Selatan. Kota Tyre seketika seperti kawasan mati tak berpenghuni dengan hancurnya gedung-gedung tinggi. Pemerintah Lebanon turut mengecam serangan udara skala besar yang dilakukan militer Zionis. Nawaf Salam mengatakan Israel secara sengaja menyerang Lebanon dengan tujuan membumi hanguskan. Dalam artian punya misi untuk mengusir dan melenyapkan penduduk asli Lebanon. Menurut Perdana Menteri Lebanon ini, tindakan ini bertentangan dengan norma dan hukum internasional. Apa yang dilakukan Israel bukan hanya pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon, tetapi juga upaya mencabut akar memori atas tanah ini dan menghapus sejarah rakyat, tegas Nawaf Salam. Sudah beribu-ribu kali Zionis tidak mempan, hanya diperingatkan saja. Ibarat masuk telinga kanan, keluar telinga kiri.
Militer Zionis seolah sudah dipengaruhi oleh bisikan setan yang keji. Donald Trump yang biasanya menjadi teman baik Netanyahu, kini berbalik menyerang. Presiden Amerika Serikat ini meminta sang Perdana Menteri untuk menyetop serangan agresif tersebut. Saking kesalnya, Trump sampai-sampai menyebut Netanyahu sudah gila. "You are fucking crazy. Apa yang Anda lakukan?" kata Trump dengan nada marah ke Netanyahu. Trump nampak sudah terbakar api kemarahan terhadap sikap bengis Netanyahu. Saking geramnya, dia menyebut Netanyahu tidak bisa berbuat banyak tanpa bantuan dirinya. Trump bahkan mengklaim Israel mungkin sudah tidak ada tanpa jasa dirinya. First one to get hit, there would be no Israel. Tell you what, if there wasn't me, there would be no Israel right now. And it started off as when I terminated the horrible Barack Hussein Obama, the Iran nuclear deal. Namun peringatan dari Trump tidak diindahkan dan bahkan diabaikan oleh Netanyahu. Bersumber dari CNN Indonesia, Perdana Menteri Israel ke-9 ini perintahkan tetap membombardir Lebanon. Netanyahu menyebut Israel tetap terus berperang melawan Hezbollah dengan dalih melindungi negara. "Saya sudah bicara dengan Presiden Trump dan mengatakan bahwa jika Hezbollah tidak berhenti menyerang kota-kota dan warga negara kami, posisi kami tetap tidak berubah. Pada saat yang sama, tentara akan terus beroperasi sesuai rencana di Lebanon Selatan," tegas Netanyahu. Jika Trump saja tidak dipercaya, lantas siapakah yang bisa menghentikan kebrutalan Israel? Melihat Israel yang semakin kuat, sangat sulit untuk Hezbollah bisa keluar dari tekanan. Kelompok militan asal Lebanon ini hanya punya dua pilihan, menyerah atau terus melawan. Hezbollah nampaknya lebih memilih jalur pertempuran melawan kebiadaban Israel. Para pejuang Lebanon baru saja melancarkan serangan ke kawasan Galilea Barat. Hezbollah dilaporkan menyerang sebuah bangunan dengan menggunakan drone. Kelompok militan Lebanon ini bukan lagi menyasar militer, melainkan para petinggi Zionis, termasuk Benjamin Netanyahu yang saat ini nyawanya sedang terancam oleh serangan Hezbollah. Media Israel melaporkan Netanyahu hampir menjadi korban bersama beberapa pejabat keamanan senior. Jadi awalnya Netanyahu bersama para pejabat lainnya berada di Galilea Barat. Diduga kuat Perdana Menteri kelahiran Tel Aviv itu sedang mengadakan pertemuan membahas soal strategi. Namun seketika sirine berbunyi di daerah kota Shlomi yang menjadi tempat pertemuan Netanyahu. Situasi ini mendorong personel keamanan bergerak untuk mengamankan Netanyahu. Gambar yang beredar menunjukkan dampak ledakan di wilayah Galilea Barat pasca Netanyahu meninggalkan lokasi. Terlihat gedung-gedung tinggi hingga mobil kini menjadi bangkai puing. Dalam 24 jam terakhir, Hezbollah melancarkan 3 serangan yang menyasar ke militer Israel. Hezbollah mengklaim 2 serangan artileri telah berhasil melenyapkan kendaraan dan pasukan Zionis. Ancaman ini makin nyata setelah beberapa kelompok lainnya ikut melawan. Kelompok Peretas Internasional Handala mengklaim seorang pejabat senior Badan Intelijen Mossad telah tewas. Klaim tersebut muncul setelah sebuah bom mobil meledak di jalan raya utama Tel Aviv. Amerika sulit bantu Israel mulai kewalahan hadapi serangan dari Iran. Jika kalian berpikir Hezbollah sudah puas dengan serangan tersebut, kamu salah besar. Pada hari Kamis lalu mereka menghujani langit Israel dengan meluncurkan rudal. Terekam jelas bagaimana rudal ini menyasar ke sejumlah kota Israel dengan tujuan balas dendam. Gelombang serangan ini belum termasuk yang terbesar, melainkan hanyalah permulaan saja. Bahkan Hezbollah dengan tegas sudah tidak percaya ucapan Zionis dan menolak gencatan senjata. Naim Qasim menegaskan mulut petinggi Zionis sudah tidak dapat dipercaya. Pemimpin Hezbollah ini mengibaratkan gencatan senjata sama saja seperti menyerahkan hak-hak Lebanon. Ini adalah penyerahan diri. Ini bukan perjanjian damai. Ini adalah kesepakatan penyerahan, tegas Naim Qasim. Lantas seberapa kuatkah Israel bertahan di tengah ancaman perang total dari Hezbollah? Jika kita merujuk statistik di medan tempur, kelompok militan Lebanon ini bukanlah kaleng-kaleng. Meskipun dibekali senjata murah meriah, tetapi sudah mampu menghancurkan kesombongan Zionis.
Drone-drone murah Hizbullah bahkan mampu menembus sistem keamanan tercanggih. Sistem keamanan ini bahkan berasal langsung dari bantuan miliaran dolar Amerika Serikat. Iron Dome berharga mahal dari Paman Sam pun kewalahan menghadapi banyaknya serangan drone Hizbullah. Mungkin Israel sangat kecil kemungkinan mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat. Negeri Paman Sam saat ini sedang kewalahan menghadapi serangan demi serangan dari Iran. Korps Garda Revolusi baru saja melancarkan serangan ke pangkalan militer di negara Teluk. Targetnya adalah fasilitas militer yang berada di negara Kuwait dan juga Bahrain. Dalam video yang beredar, nampak jelas drone maupun rudal dari Iran melintasi di langit kota Kuwait. Iran kembali menggempur pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk pada Sabtu, 6 Juni 2026. Targetnya adalah Kuwait dan Bahrain. Komando Pusat AS, CENTCOM, mengonfirmasi Iran melepaskan sejumlah rudal balistik ke arah dua negara tersebut. Serangan ini terjadi beberapa jam setelah AS menembak jatuh 4 drone Iran yang dinilai mengancam langsung lalu lintas maritim regional. CENTCOM menyatakan militer AS mencegat beberapa rudal balistik dan drone Iran yang diarahkan menuju Selat Hormuz serta sejumlah negara Teluk. Iran mengklaim serangan tersebut aksi balasan atas tindakan militer Washington sebelumnya di wilayah Sirik dan Pulau Qeshm. Berita ini benar-benar valid dan sudah dikonfirmasi langsung oleh CENTCOM. Komando Pusat Amerika Serikat ini membenarkan Iran melepaskan sejumlah rudal balistik ke Kuwait dan Bahrain. Serangan ini terjadi beberapa jam setelah Amerika Serikat menembak jatuh 4 drone Iran. Menurut CENTCOM, drone tersebut mengancam langsung lalu lintas maritim regional. Dampak dari peluncuran rudal ini memicu aktivasi sistem pertahanan di negara tetangga Iran. Pemerintah Kuwait melaporkan sistem pertahanan udara langsung bereaksi menghalau drone dari IRGC. Insiden ini sempat menimbulkan kekhawatiran karena terjadi hanya beberapa hari setelah serangan di Bandara Internasional Kuwait. Staf Umum Angkatan Bersenjata Kuwait mengonfirmasi bahwa setiap ledakan yang mungkin terdengar adalah hasil dari sistem pertahanan udara mencegat serangan musuh, tulis militer Kuwait. Sementara itu, situasi mencekam juga terjadi di Bahrain. Sirine tanda serangan udara terdengar berdengung keras di penjuru negeri pada hari Sabtu dini hari. Otoritas setempat langsung meminta masyarakat untuk waspada dan mencari perlindungan. Warga dan penduduk dihimbau untuk tetap tenang dan menuju ke tempat aman terdekat, tulis Kementerian Dalam Negeri Bahrain. Serangan demi serangan dari IRGC seolah menunjukkan bahwa Iran bukanlah bangsa yang lemah. Donald Trump bahkan secara buka-bukaan mengakui Amerika mulai kewalahan. Dengan berat hati, Trump mengatakan bahwa Iran sangat kuat dan punya harga diri tinggi. Bahkan Presiden berambut pirang ini bersedia menyepakati perjanjian damai meski dalam berada di posisi sulit. Karena mereka kuat, mereka bangga. Ada hal-hal yang tidak pernah mereka duga akan mereka lakukan yang kini harus mereka lakukan. Mereka tidak punya pilihan dan itu membutuhkan sedikit waktu, kata Trump. Memangnya Trump untuk mengakui kehebatan Iran saja masih ada kalimat satir. Di tengah pengakuan kekuatan Iran, sang presiden masih menunjukkan kesombongannya. Trump bilang meskipun kuat, sebagian fasilitas drone dan rudal Iran telah berhasil dihancurkan Amerika Serikat. Dapatkan sepatu Alpha Genesis berwarna hitam emas dengan harga 169 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Zionis dalam ancaman diincar satu dunia. Israel harus benar-benar waspada dengan kemarahan dari negara-negara besar lainnya. Menurut survei dari Pew Research Center, 36 negara mayoritas melihat Israel tidak baik. Citra global Israel juga menurun drastis usai berbagai organisasi internasional seperti PBB terus mengecam. Pengadilan internasional sudah memperingatkan soal pelanggaran hukuman berat. Gak hanya dari Pew Research, survei yang dirilis dari Nira Data juga menunjukkan hal yang serupa. Dalam survei ini, Zionis menjadi negara yang paling tidak disukai di dunia. Israel meraih skor 24 dalam persepsi buruk global bersama Korea Utara, Afghanistan, Iran, dan Amerika Serikat. Lalu apa yang membuat negara-negara ini memandang negatif negeri Zionis tersebut? Jawabannya sangatlah sederhana, kekejaman Israel. Namun sebenarnya seberapa besar kekejaman dari negeri Zionis tersebut?
Selain di Lebanon, Zionis juga melakukan aksi keji di Palestina. Kementerian Kesehatan Palestina baru saja melaporkan mengenai seorang bayi yang tewas di tepi barat akibat tembakan Israel. Bayi dengan nama Samfat Abu Haikal itu meninggal di usia 7 bulan. Tak hanya bayi yang menjadi korban, orang tuanya juga diduga mengalami luka-luka. Kekejaman serupa juga dilakukan oleh Amerika Serikat yang menjadi sekutu Israel. Melalui peringatan Hari Anak Sedunia, Organisasi Budaya dan Hubungan Islam menampilkan anak-anak dari Iran yang menjadi kebengisan dan kekejaman Amerika Israel. Namun, tangan besi yang terlalu lama menghantam akhirnya akan memancing perlawanan. Tidak ada satupun negara di dunia yang ingin menjadi negara jajahan. Mereka ingin hidup dan merdeka selayaknya manusia pada umumnya. Inilah yang memicu api simpatisme negara-negara di dunia. Mereka menolak dan menentang aksi militer Amerika dan Israel. Salah satunya terjadi di Albania. Rakyat mereka protes besar dan menentang kolonialisme Trump dan Netanyahu. Rakyat Albania melawan terhadap proyek besar Amerika dan Israel yang menyerahkan tanah mereka. Penolakan oleh Albania ini ditunjukkan pada Mega Tourism Project Cagar Alam yang terkait Jared Kushner dan Ivanka Trump. Para pengunjuk rasa ini meminta agar proyek segera ditangguhkan. Mereka juga melakukan pembelaan terhadap tanah kelahiran mereka, seolah tak mau ketinggalan. Italia juga melakukan hal yang sama. Mereka menuntut boikot terhadap kekejaman negara Zionis tersebut. Demonstrasi yang dilakukan di lebih dari 75 kota itu juga menuntut agar Italia sepenuhnya memutus hubungan diplomatiknya dengan negara Zionis. Banyaknya penentangan dari negara benua biru bikin Uni Eropa mulai memikirkan untuk melemahkan Zionis. Uni Eropa mempertimbangkan memberikan sanksi ke para petinggi Israel, termasuk Ben Gvir dan sejumlah menteri Israel yang diklaim menjadi dalang genosida. Menurut laporan, Uni Eropa tengah menyusun rancangan resolusi yang akan dibahas di KTT Uni Eropa. KTT Uni Eropa dijadwalkan bakal digelar pada tanggal 18 sampai 19 Juni mendatang. Fokus utamanya adalah agar memberikan pelajaran kepada Israel. Seperti yang kita tahu, beberapa waktu lalu dunia dihebohkan dengan penangkapan para aktivis Armada Global Sumud Flotilla. Di musim hujan saat ini memang paling enak pakai jaket parasut anti air. Kamu bisa beli dengan harga 139 ribuan saja. Klik linknya di bawah ini. Itulah ulasan Amerika Israel terpojok kekalahan di depan mata dalam perang di Timur Tengah. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah Zionis akan benar-benar menghilangkan penindasannya yang dilakukan di Timur Tengah?